Apa yang sangat bergantung pada Aris untuk mencari nafkah sebenarnya dikendalikan oleh orang percaya di pihak Qin Yichen. Mari kita bicara tentang armor suci Mingguang yang dirasakan pemilik kota. Meskipun memiliki sedikit efek pada perselisihan antara para dewa utama. Tetapi tugas penguasa kota bukan untuk bertarung dengan dewa tuan. Dia bertanggung jawab untuk menjaga kuil. Medan perang Lord God tidak ada hubungannya dengan dia. Dua napas dapat diaktifkan sekali. Menahan serangan di bawah tingkat dewa utama. Menempatkannya di medan perang selain dewa utama. Itu sudah cukup untuk menggambarkannya dalam dua kata melawan langit. Qin Yichen bahkan bisa memikirkan betapa bergunanya benda ini di medan perang di luar dewa utama ketika dia bisa menahan serangan di bawah tingkat dewa utama setelah kekuatan penguasa kota meningkat pesat. Dua suku bunga sekali, untuk menahan serangan secara gratis. Ini juga berarti bahwa setelah dia menggunakan Holy Armor of Bright Light, dia akan sepenuhnya mengalahkan penguasa kota dalam waktu singkat dalam dua tarikan napas. Kalau tidak, dia bisa pulih lagi. Mendesis. Ketika Qin Yichen memikirkan adegan seperti itu, punggungnya tiba-tiba menjadi dingin. Lawan seperti itu, bahkan jika dia ingin menghadapinya, sangat sulit. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Tapi tidak apa-apa sekarang, mereka membantu saya jika mereka tidak pergi berkhotbah untuk saat ini. Sekarang Qin Yichen hanya ingin para pengikutnya dapat memahami di pegunungan dengan patuh, sebaiknya selama beberapa tahun. Tunggu sampai gelombang pusat perhatian ini berlalu. Melihat bahwa penguasa kota masih menunggu di luar, Qin Yichen tahu temperamen orang-orang ini, jadi dia akan menunggu selamanya jika dia tidak berbicara. Karena kamu telah membawamu dari kelahiran Dewa Perang ke nama kuil penguasa cahayaku. Nama aslinya juga dihindari, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kamu bernama Zhao Wuling. Bertanggung jawab atas keamanan kuil. Karena kamu mungkin memiliki keluarga, kamu dapat menghubungkan mereka ke kuil Dewa Cahaya jika mereka mau. Tuan itu segera bersuka cita. Terima kasih, Tuan Guangzhou, telah memberi nama Zhao Wuling. Dan terima kasih Guangzhou. Zhao Wuling sangat senang. Dia bergabung dengan kuil Guangzhou tanpa hukuman apapun. Sebaliknya dia dianugerahkan oleh Dewa Guangzhou terlebih dahulu. Dan kemudian dia diberi nama oleh Lord Guangzhou sendiri. Perlakuan seperti ini, bahkan di aula suci pertempuran, dia belum pernah mengalaminya. Belum lagi dia sekarang membawa kerabatnya ke kuil Lord of Light. Zhao Wuling tidak sabar untuk melobi orang-orang di kota untuk menjadi orang yang percaya pada Lord of Light. Sudah merupakan berkah bagi mereka semua untuk memiliki dewa-dewa yang murah hati dan baik hati seperti Lord Guangzhou untuk bergabung dengan kuil Guangzhou. Zhao Wuling berkata setelah ragu-ragu sejenak. Tuan Hui Guangzhou, saya memiliki beberapa teman kuat di kota yang memiliki banyak uang. Setelah saya memperkenalkan mereka pada doktrin Guangzhou tadi malam, mereka semua sangat tertarik. Mereka hanya tidak bertemu dengan wali yang tepat, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk menyembah kuil Dewa Guangzhou. Tolong juga Lord Guangzhou izinkan saya untuk kembali ke kota selama 2 hari. Saya akan menyebarkan doktrin kuil Dewa Cahaya dan membiarkan mereka bergabung dengan kuil Dewa Cahaya. Qin Yichen kembali dengan santai. Ingat aturan kuil penguasa cahaya, bahwa saya hanya bisa berkhotbah dalam jarak 100 meter dari tanah yang saya beli. Sebidang tanah ini tidak dapat diberikan oleh orang lain, juga tidak dapat dibeli sebelum bergabung dengan kuil, juga tidak dapat diambil dengan paksa. Pergi, aku akan tinggal di kuil selama beberapa hari. Setelah berbicara, Qin Yichen menyeringai. Saya masih tidak percaya. Anda dapat menemukan solusi di bawah permintaan seperti itu. Tanah di dunia ini memang tidak berharga. Lagi pula, ada terlalu banyak biksu yang terlalu kuat, dan siapapun dapat memusnahkannya. Tapi sekarang, Lord of Light ingin mereka berkhotbah menurut model tertua dan paling tidak efisien. Sebelumnya, Zhao Wuling tidak bisa memahami makna mendalam Qin Yichen. Tapi sekarang dia mengerti. Karena yang ingin diberikan Komizu padanya adalah keberanian untuk tidak ciut dalam menghadapi kesulitan. Apa yang diinginkan Lord Guangzhou adalah bahwa setiap orang dapat menjadi bagian dari cahaya, sama seperti Lord Guangzhou. Di seluruh kuil, setiap orang telah menjadi eksistensi yang sebanding dengan penguasa cahaya. Setiap orang dapat memilih untuk menjadi ringan. Doktrin yang belum pernah terdengar ini bertepatan dengan pikiran batin Zhao Wuling. Mengapa Anda harus membatasi diri pada ketinggian ini karena darah dan asal Anda? Hanya karena dia tidak memiliki hubungan darah, tidak peduli seberapa salehnya dia kepada Dewa Perang. Dia hanya bisa melakukan sesuatu yang tidak penting di kota terpencil ini. Dia bekerja keras selama beberapa tahun, mencoba yang terbaik untuk mengelola kota, dan mencoba menyebarkan doktrin Dewa Perang. Tapi, pada akhirnya, dia mendapat respons biasa. Tidak ada kata promosi yang disebutkan. Hal ini sangat mempengaruhi semangatnya. Justru karena inilah ketika Zhao Wuling mendengar misi Sailao untuk pertama kalinya, dia akan berhenti dan mendengarkan daripada mengejar dan mengusir misionaris dari kuil lain seperti biasa. Sekarang dia telah bergabung dengan kuil Dewa Cahaya. Zhao Wuling hanya bisa merasa beruntung dan bersyukur. Untungnya, saya berhenti dan mendengarkan ajaran Tuhan. Saya merasa bahwa ahli laser itu murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri.
Beri dia perawatan yang layak dia dapatkan. Berkhotbah di bawah kondisi yang keras seperti itu adalah ujian bagi mereka, dan juga memaksa mereka untuk menjadi terang melalui usaha mereka sendiri. Berkah dan berkah dari Lord of Light pasti tidak hanya dibicarakan di kuil lain. Terima kasih, Tuan Guangzhou, karena telah mempercayakan tugas itu kepadaku. Bawahan pergi sekarang. Bawahan akan melakukan yang terbaik untuk menyebarkan doktrin. Qin Yichen berkata dengan tidak sabar di rumah. Pergi, hati-hati di jalan. Ingat untuk tidak melanggar aturan kuil. Qin Yichen sekali lagi menekankan aturannya sendiri. Dengan bantuan Ezio sebelumnya, Qin Yichen tahu betul betapa lambatnya akumulasi sumber daya di dunia ini. Terutama mereka yang tidak beriman. Mereka sangat tidak aktif dalam melakukan sesuatu. Ini juga menyebabkan mereka menjadi sangat budis, dan aliran sumber daya lambat. Semua sarana hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang, mereka diharuskan menggunakan sarana penghidupan yang hampir tidak ada untuk mengumpulkan uang tanah yang mahal. Tanpa 3 atau 5 bulan, itu tidak akan pernah selesai. Saat itu, pertarungan antara Ares dan Naga Hitam seharusnya sudah berakhir. Itu hampir hari ketika dua kepercayaan Dewa Darah dan Guru Suci selesai. Qin Yichen telah tinggal di Battle Secret Hall untuk waktu yang lama, dan secara alami mengerti betapa kuatnya Battle Secret Hall sebenarnya. Sekarang Dewa Perang dapat memimpin Anda untuk mengempis, itu mungkin hanya monster dari klan Naga Hitam. Adapun yang disebut Dewa Suci dan Dewa Darah, mereka bahkan tidak berani menunjukkan wajah mereka ketika mereka tinggal di wilayah Anda. Mereka hanya berani keluar untuk menimbulkan masalah setelah kuil suci perang hancur. Dari titik ini saja, kita bisa melihat kesenjangan kekuatan mereka. Dia mengeluarkan token yang diberikan oleh Ares, Dewa Perang, dan mengguncangnya. Tidak ada yang terjadi di atas. Aku belum buru-buru menghubungiku. Sepertinya Ares, Dewa Perang, percaya diri untuk mengurus masalah ini. Yah, mari kita lakukan untuk saat ini. Saya juga bahagia dan bebas. Setelah mengumpulkan token, Qin Yichen berjalan keluar dari kuil. Ketika dua orang percaya yang taat sebelumnya muncul, dia didorong oleh kuil penguasa cahaya. Dua perangkat pertahanan telah diturunkan, dan dia perlu menguji cara kerjanya.